Aliansi antara sains dan agama. Sains dan agama adalah dua pengungkit kecerdasan manusia. Yang satu mengungkapkan hukum-hukum dunia materi, sedangkan yang lain mengungkapkan hukum-hukum dunia moral. Tetapi karena hukum-hukum ini memiliki prinsip yang sama, yaitu Tuhan, keduanya tidak dapat saling bertentangan. Jika keduanya saling bertentangan, maka masuk akal jika yang satu benar dan yang lain salah. Namun, Tuhan tidak mungkin bermaksud menghancurkan karyanya sendiri. Oleh karena itu, ketidaksesuaian yang tampaknya ada antara gagasan-gagasan ini membuktikan bahwa keduanya telah ditafsirkan secara keliru, akibat eksklusivitas yang berlebihan di kedua belah pihak. Karena alasan inilah, muncul konflik yang menimbulkan ketidakpercayaan dan intoleransi. Kita sekarang telah mencapai fase di planet ini ketika ajaran Kristus harus disempurnakan dan tabir yang sengaja menutupi beberapa bagian dari ajaran tersebut harus diangkat. Suatu masa ketika sains harus berhenti dari materialisme eksklusifnya agar dapat mempertimbangkan unsur spiritual, serta ketika agama harus berhenti mengabaikan hukum materi yang organik dan tidak berubah. Dengan demikian, keduanya dapat menjadi dua kekuatan yang saling bersandar dan maju bersama dalam kesepakatan bersama. Kemudian agama, yang tidak lagi didiskreditkan oleh sains dan tidak lagi mampu menentang logika fakta yang luar biasa, akan memperoleh kekuatan yang tak tergoyahkan karena telah selaras dengan akal sehat. Sains dan agama tidak dapat bersatu hingga saat ini karena keduanya hanya melihat masalah menurut sudut pandang eksklusif masing-masing, yang pada gilirannya menyebabkan mereka saling menolak. Sesuatu yang lebih dibutuhkan untuk memungkinkan mereka menutup jurang yang memisahkan mereka. Sesuatu yang dapat menyatukan mereka. Mata rantai yang hilang ini terkandung dalam pengetahuan tentang hukum-hukum yang mengatur alam semesta spiritual serta hubungannya dengan dunia materi. Hukum-hukum ini sama tak berubahnya dengan hukum yang mengatur pergerakan planet dan keberadaan semua makhluk. Setelah hubungan ini dapat dibuktikan melalui eksperimen, cahaya baru akan mulai bersinar ketika iman mulai diarahkan kepada akal sehat. Akal sehat, yang tidak menemukan sesuatu yang tidak logis dalam iman, akhirnya dapat mengalahkan materialisme. Tetapi, seperti dalam banyak hal lainnya, selalu ada orang-orang yang tertinggal sampai gelombang umum gerakan menuju kemajuan menyeret mereka. Jika mereka memilih untuk melawan alih-alih mengikuti gerakan ini, mereka akhirnya akan hancur. Jadi, setelah elaborasi yang berlangsung selama lebih dari 18 abad, sebuah revolusi moral kini sedang berlangsung, yang dioperasikan dan diarahkan oleh Roh, seiring umat manusia mencapai puncak potensinya saat ini dan melangkah menuju era baru. Mudah untuk meramalkan konsekuensi yang akan menyebabkan perubahan tak terhindarkan dalam hubungan sosial yang mustahil untuk dilawan, karena hal itu ditentukan oleh Tuhan dan berasal dari hukum kemajuan, yang merupakan hukum Tuhan.